kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9, izin untuk menyampaikan materi terkait tentang analisis dan penyusunan skenario pengendalian anggaran. Di sini ada nama anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Senia Zazabila dengan NIM 217, dan untuk yang kedua adalah Ayu dengan NIM 318, dan untuk Sinta dengan NIM 394. Skenario pengendalian anggaran. Skenario pengendalian sering kali digunakan oleh para manajer dalam melakukan controlling atas pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan. Satu metode yang digunakan dalam mengontrol anggaran yaitu menggunakan analisis sensitivitas. Untuk analisis sensitivitas BEP atau break-even point, suatu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan tawuran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tersebut dapat tertutupi, yang mana analisa tersebut dapat menunjukkan suatu titik di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun rugi. Untuk konsep break-even point yang pertama, ada biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Untuk yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Untuk yang ketiga, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah dan jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Dan untuk yang terakhir, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Untuk faktor-faktor yang meningkatkan BEP perusahaan, yang pertama ada peningkatan penjualan pelanggan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi, dan yang terakhir ada perbaikan peralatan. Untuk asumsi analisis BEP sendiri ada 6. Yang pertama, semua biaya dapat diperkirakan secara tepat pada berbagai tingkat kegiatan. Untuk yang kedua, semua biaya dapat dipisahkan antara FC dan VC. Untuk yang ketiga, FC konstan sampai kapasitas tertentu, dan untuk yang keempat, PC per unit tidak berubah. Untuk yang kelima, tingkat penjualan atau tingkat produksi. Untuk yang terakhir, harga jual tidak berubah. Untuk metode perhitungan BEP ada 3. Yang pertama, pendekatan grafis, dan yang kedua, pendekatan tabelaris, dan yang terakhir ada pendekatan aritmatik. Untuk penyusunan skenario pengendalian anggaran, yang pertama ada hitung nilai BEP sebelum terjadi perubahan asumsi. Untuk yang kedua, hitung nilai BEP sesudah terjadi perubahan asumsi. Untuk yang ketiga, bandingkan BEP sebelum dan sesudah. Jika BEP sesudah lebih dari BEP sebelum, maka perlu dibuatkan skenario pengendalian. Jika BEP sesudah kurang dari BEP sebelum, maka skenario pengendalian tidak perlu dibuat. Untuk yang terakhir, skenario pengendalian dibuat dengan tujuan untuk membuat BEP skenario menjadi kurang dari BEP sebelum. Baik, di sini ada contoh soal, yaitu PT Abadi menganggarkan akan menjual 200.000 unit barang A dengan harga jual per unitnya sebesar $25. Biaya variabel barang A per unitnya yaitu $13, dan total biaya tetap sebesar $1.800.000. Jika diasumsikan akan terjadi peningkatan biaya variabel sebesar 10%, maka buatlah minimal 2 skenario pengendalian yang dapat dilakukan. Yaitu diketahui untuk price $25, untuk variable cost-nya sebesar $13, untuk fixed cost-nya sebesar $1.800.000, dan untuk kenaikan VC sebesar 10%. Baik, untuk langkah selanjutnya, hitung BEP sebelum perubahan asumsi. BEP unit sama dengan TFC atau total biaya tetap dibagi dengan price dikurangi variable cost.
Untuk biaya tetapnya sendiri $1.800.000 dibagi dengan price-nya yaitu $25 dikurangi $13. Dengan hasil sudah ditemukan yaitu sebesar 150.000 unit. Untuk langkah yang kedua, hitung BEP sesudah perubahan asumsi. Tadi kan sudah dijelaskan untuk kenaikan sendiri itu naik sebesar 10%. Sehingga VC ini yaitu 110% dikalikan dengan $13 dan hasilnya sebesar $14,3. Untuk BEP unit sendiri, TFC atau total biaya tetapnya $1.800.000 dibagi dengan price-nya $25 dikurangi dengan variable cost-nya sebesar $14,3 dan hasilnya 168,224 unit. Untuk langkah yang ketiga yaitu bandingkan BEP sebelum dan sesudah. Untuk BEP sebelumnya tadi sudah ditemukan yaitu sebesar 150.000 unit dan untuk BEP sesudah sebesar 168,224 unit. Maka dapat disimpulkan BEP sesudah lebih besar dari BEP sebelum. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan skenario pengendalian. Skenario dengan adanya peningkatan biaya variabel, maka harga jual produk akan dinaikkan sebesar 7%. Untuk price-nya sendiri yaitu 107% dikalikan dengan $25 sehingga didapatkan dengan hasil $26,75. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus BEP unit, yaitu TFC atau total biaya tetap dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost sama dengan 1.800.000 unit, $1.800.000 dibagi dengan $26,75 dikurangi $14,3 sama dengan hasilnya yaitu 145,161 unit. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan bahwa nilai BEP yang dihasilkan dengan skenario ini telah menjadi kurang dari BEP sebelumnya, sehingga skenario ini dapat dilakukan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.